Ada suatu berita dari BBC Indonesia. Judulnya adalah konsumsi gula berlebihan, pasien cuci darah menyesal setiap hari minum kopi dan teh kemasan. Apa benar sih orang yang minum minuman kemasan itu bisa menyebabkan gagal ginjal? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi, karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat, karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore, atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai ada memang beberapa minuman kemasan itu yang punya efek buruk untuk kesehatan ginjal kita, ya, atau yang saya katakan berbahaya untuk ginjal. Ini baik konteksnya untuk orang-orang yang ingin menjaga kesehatan ginjal maupun apalagi orang-orang yang sudah punya atau didiagnosa masalah ginjal. Nah, masalah ginjal itu macam-macam, sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, bisa dicek sendiri ya. Jadi ada yang namanya kita gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, kemudian juga orang yang punya masalah batu ginjal, dan lain-lain. Nah, jadi konteksnya ini secara umum ya, masalah-masalah yang terjadi di ginjal kita karena minum minuman kemasan. Nah, sebetulnya di sini ya, kita yang perlu ingat dulu, fungsi ginjal kita itu apa sih? Fungsi ginjal kita itu banyak sekali ya. Jadi bukan hanya untuk kita yang namanya untuk filter, kemudian melakukan yang namanya detoksifikasi, itu secara umum. Tapi fungsi utama ginjal kita yang pertama adalah untuk menyaring darah. Itu sebabnya orang-orang yang sudah punya gagal ginjal kronis, mereka akan melakukan yang namanya cuci darah. Kemudian pembentukan urin, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan detoksifikasi, tadi itu salah satunya ya. Kemudian untuk mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita punya cairan tubuh itu pertama kali ya, atau yang paling utama itu diatur oleh kita punya ginjal. Kemudian untuk produksi hormon, terutama eritropoietin untuk produksi sel darah merah. Kemudian renin ya, angiotensin. Kemudian kalsitriol untuk produksi vitamin D yang aktif. Kemudian juga untuk mengatur keseimbangan pH darah kita, itu penting sekali. Yang mengatur adalah ginjal ya, selain menyaring dia mengatur keseimbangan pH darah dan juga mengatur tekanan darah ya. Meskipun orang-orang yang punya masalah tekanan darah tinggi misalnya yang paling sering itu akan mengganggu fungsi ginjal, tapi sebaliknya orang yang punya masalah ginjal biasanya mereka juga akan berujung tekanan darahnya juga akan terganggu. Jadi itu artinya apa? Ginjal kita ini punya peranan yang sangat-sangat vital di dalam tubuh kita. Gimana dok caranya kita tahu ya apakah ginjal kita ini bermasalah atau sudah mulai terganggu fungsinya? Beberapa yang selalu saya sarankan untuk pasien cek adalah pertama, dianalisa urinnya, melakukan pemeriksaan urinalisis lengkap. Jadi dicek ya sel darah putihnya gimana, dicek ada darah atau tidak, dicek kandungan ketonnya seperti apa, kemudian dicek kandungan proteinnya seperti apa, albuminnya, mikroalbumin dan lain-lain ya. Kemudian kita melakukan dari cek darah ya, yang paling simpel adalah dengan cek kreatinin. Nah, udah pernah saya bahas tuh sebelumnya. Apa sih bedanya kita kreatinin dan kreatin? Bisa dicek di video saya yang ini ya. Jadi kreatin dan kreatinin itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kreatinin batasnya berapa? Kalau pria sekian, kalau wanita sekian ya.
Bisa dicek sendiri di Google pun juga banyak sekali. Ya, sobat sehat bisa lihat. BUN atau blood urea nitrogen itu juga indikator yang penting untuk kita melihat fungsi ginjal kita. 7-20 mg per desiliter itulah nilai rentang normalnya. Kemudian eGFR itu apa? Estimasi filtrasi glomerulus. Jadi glomerulus itu salah satu spare part di ginjal kita. Nah, ini baik kalau nilainya lebih dari 90 ml ya. Kemudian asam urat. Nah, selama ini kalau sobat sehat berpikir, oh asam urat ini hubungannya dengan penyakit asam urat. No. Memang dalam arti ada hubungannya. Kalau nilai asam urat kita berlebihan sekali, ya bisa jadi kita pembentukan untuk kristal asam urat di sendi itu memang potensinya lebih besar. Tapi kalau kita melihat nilai asam urat di hasil lab, sebetulnya itu indikatornya lebih ke arah fungsi ginjal. Artinya apa? Kalau kita punya asam urat yang berlebihan, ya kalau pria nilainya sekian, kalau wanita lebih dari sekian, itu artinya ginjal kita mengalami penurunan fungsi. Salah satu indikatornya seperti itu. Ya, kemudian juga bisa dilakukan USG ginjal atau MRI ginjal. Gejalanya gimana sih dok kalau kita punya masalah penurunan fungsi ginjal? Ya, ini gejala awalnya ya. Pertama, mudah lelah meskipun istirahatnya sudah cukup. Kalau dalam arti mudah lelahnya karena kurang istirahat, habis olahraga ya wajar. Tapi kalau kita istirahat sudah cukup, aktivitas fisik tidak terlalu berat, tapi kita gampang lelah, itu tandanya salah satu terjadi penurunan fungsi ginjal. Yang kedua adalah nokturia. Nokturia itu apa? Frekuensi kencing yang atau buang air kecil yang berulang kali, terlalu sering di malam hari. Itu yang namanya adalah nokturia. Ya, yang kemudian bisa menyebabkan oliguria atau penurunan volume urin. Nah, jadi awalnya karena sering kencing ya, kemudian terjadi penurunan volume urin ya, meskipun tidak di malam hari. Kemudian urin berbusa ya, meskipun saya selalu katakan urin berbusa ini juga macam-macam penyebabnya, tidak selalu karena orang yang fungsi ginjalnya bermasalah. Kalau kita dehidrasi, terlalu banyak konsumsi protein juga bisa. Tapi kalau kita memang dalam terjadinya berulang-ulang, kemudian diikuti dengan tadi parameter yang lain itu juga bermasalah, nah itu yang menandakan penurunan fungsi ginjal. Kemudian terjadinya kram otot terutama di bagian kaki dan betis. Kemudian juga restless leg syndrome ya, sindrom kaki yang tidak bisa tenang, tidak bisa beristirahat. Itu juga salah satu gejala penurunan fungsi ginjal. Karena apa? Karena ini menandakan bahwa kita mengalami ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Kemudian hipertensi, tadi sudah saya mention ya, orang-orang yang punya masalah tensi ini ya bisa terjadi karena hipertensi dulu kemudian fungsi ginjalnya terganggu, atau sebaliknya fungsi ginjalnya terganggu dulu kemudian hipertensi ya, jadi bisa bolak-balik. Kemudian juga kekurangan sel darah merah, karena salah satu manfaat atau peran ginjal adalah untuk meningkatkan kita punya yang namanya sel darah merah eritrosit dari yang namanya eritropoietin, salah satu hormon yang tadi saya mention. Dan juga bisa muncul gatal-gatal yang tidak jelas penyebabnya. Dan gatal-gatalnya itu biasanya di area-area tubuh yang random. Jadi tanpa ada mungkin makan makanan tertentu, pemicu alergi dan lain-lain, kemudian terjadi gatal yang tidak kunjung hilang gitu. Jadi misalnya hilang, muncul, tidak jelas seperti itu bisa salah satu gejala awal penurunan fungsi ginjal. Tadi yang saya mention adalah bahan makanan atau yang di dalam konteks di sini yang saya katakan adalah bahan minuman ya, karena makanan sudah pernah saya bahas sebelumnya. Di sini saya ingin bahas mengenai minuman kemasan yang tadi ya, yang saya mungkin mention dari berita BBC Indonesia. Nah, di sini saya ingin share bukan mereknya ya, bukan namanya, tapi saya ingin share adalah bahan-bahan yang perlu sobat sehat perhatikan. Di sini yang pertama paling perlu diperhatikan tentu ya sobat sehat, saya kira udah tahu, adalah gula yang berlebihan. Nah, tapi masalahnya apa? Gula yang berlebihan ini kan tiap orang punya standar yang berbeda-beda ya. Intinya apa sih? Gula itu sebisa mungkin kita hindari. Ya, jadi kalau di dalam suatu kemasan kadar gulanya lebih dari 10 gram per saji, itu dari batasan saya sendiri ya. Jadi jangan dicari, wah kok nggak ada dok batasan di mana-mana. Ya, itu batasan dari saya sendiri. Seringkali saya katakan gula yang berlebihan itu tidak lebih dari 10 gram per sajian. Nah, biasanya sajian yang ini ya, yang umum adalah 240 ml atau satu cangkir. Nah, kemudian yang kedua, bahan minuman yang berbahaya adalah BPA dan mikroplastik. Nanti saya jelaskan ya kenapa ya. Yang ketiga adalah asam fosfat dan fosfor, terutama di seperti minuman soda. Nah, kalau tadi gula berlebihan
Ya, itu biasanya ada di mana? Minuman-minuman berenergi, ya, energy drink. Itu minuman elektrolit. Itu adalah contoh-contoh minuman-minuman yang biasanya punya kandungan gula berlebihan. Teh kemasan, kopi instan yang tadi yang sobat sehat lihat di BBC itu ya. Itu adalah minuman-minuman yang seringkali punya kandungan gula berlebihan. Jus yang dari konsentrat dan lain-lain ya. Itu adalah minuman-minuman yang mengandung gula berlebihan seringnya. Kemudian apalagi yang keempat adalah oksalat. Nah, oksalat ini memang salah satu jenis mineral ya yang bisa menyebabkan mudah terbentuknya batu ginjal ya, termasuk juga tadi asam fosfat dan fosfor. Itu juga pengaruhnya ke batu ginjal seringkali. Contoh minuman yang tinggi oksalat apa seperti teh hitam, kopi instan. Kalau dari biji kopi asli yang perlu diperhatikan seperti yang dark roast. Jadi yang ini ya, proses roastingnya itu sampai dark roast itu memiliki kandungan oksalat lebih tinggi. Kemudian cold brew. Nah, ini juga karena proses ekstraksinya lebih lama, itu cenderung punya oksalat yang lebih tinggi. Kemudian minuman coklat. Kemudian juga bir, ya ini dari kandungan marley-nya, ya maltnya barley. Itu biasanya punya kandungan oksalat yang tinggi. Dan yang terakhir adalah minuman-minuman yang mengandung bahan aditif sintetis. Contohnya seperti pewarna tartrasin ya, kemudian emulsifier, kemudian pengatur keasaman dan lain-lain. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kita punya masalah ginjal. Nah, di sini saya bacakan beberapa studi yang sudah saya rangkum ya. Jadi, paparan kronis BPA ya, itu bisa mengganggu fungsi podosit ginjal, di mana itu bisa membuat glomerulus kita menurun fungsinya. Kemudian konsumsi lebih dari 350 mg fosfor per hari dari minuman berkarbonasi atau minuman soda itu bisa meningkatkan beban filtrasi glomerulus kita sebesar 12%. Jadi bukan meningkatkan fungsinya ya, meningkatkan bebannya sebesar 12%. Kemudian hipertensi tadi juga ya, seperti dari ini ya, dari kita minuman-minuman tinggi gula itu juga bisa meningkatkan kerusakan arteriol dari afren ginjal kita dan mengurangi kapasitas filtrasi dan memicu sklerosis glomerulus kita. Nah, kemudian aditif dari seperti pewarna tartrasin tadi itu juga bersifat nefrotoksik pada dosis lebih dari 7,5 mg per kilogram berat badan per hari. Dan mikroplastik ya yang kita dapatkan dari minuman-minuman kemasan yang menggunakan plastik itu juga bisa memicu respon inflamasi di medula ginjal kita. Nah, jadi itu sebabnya kenapa minuman-minuman kemasan yang mungkin selama ini kita berpikir, wah yang penting kalorinya nggak tinggi lah, yang penting ini mengandung vitamin-vitamin ya, meskipun itu vitaminnya seringkali vitamin sintetis ya, yang kalian perhatikan kalau kalian konsumsi vitamin-vitamin yang sintetis yang dari minuman kemasan ya, atau mungkin dari suplemen-suplemen yang sintetis dari minuman-minuman kemasan itu tidak memberikan dampak yang sama dengan vitamin dan mineral yang natural yang terdapat di kita punya makanan minuman sehari-hari ya. Terus kalau saya mau minuman kemasan apa dok yang aman? Saya kan juga kadang pengen minum yang seger-seger. Saya dalam arti apalagi mungkin selepas puasa dan lain-lain, saya mau minum minuman yang fresh ya. Apa sih yang bisa saya dapatkan? Tentu di sini saya juga berikan beberapa minuman kemasan yang masih baik dikonsumsi. Yang pertama, air mineral. Air mineral, air minum dalam kemasan ya. Ini bisa kalian konsumsi, cuma perhatikan ya kalau air minum yang dalam kemasan plastik jangan sampai yang terpapar sinar matahari, karena ini juga bisa menyebabkan mikroplastiknya juga menyebabkan gangguan kesehatan yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, susu pasteurisasi atau susu steril. Ini juga punya kandungan yang baik juga ya, yang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk ginjal kita. Kemudian sparkling water. Nah, sparkling water sekarang kan banyak jenisnya ya. Cari yang tanpa perisa tambahan. Cari yang benar-benar sparkling water yang pure ya, tanpa ada perisa tambahan, pewarna tambahan, dan lain-lain. Dan sparkling water ini berbeda dengan minuman soda. Ya, meskipun dalam arti sama-sama memberikan sensasi yang apa tuh? Kalau di mulut sensasi yang ini ya, yang spark gitu. Kemudian air kelapa. Itu juga masih baik untuk dikonsumsi. Cuma sekali lagi perhatikan komposisinya, karena air kelapa dalam kemasan sekarang juga banyak jenisnya. Dan juga teh hijau tanpa gula ya. Kita tahu ya teh hijau itu kayak antioksidan, tapi yang bikin masalah seringkali adalah kandungan gulanya. Jadi kalau mau konsumsi teh hijau, cari yang tanpa tambahan gula. Nah, jadi gimana dok solusi untuk memperbaiki fungsi ginjal?
Yang pertama tentu adalah kurangi minuman kemasannya ya. Kalau itu masalah utamanya ya mesti kita kurangi, atau paling tidak kalau kita mau minum minuman kemasan, cek komposisinya. Yang tadi saya katakan ya, komposisi-komposisi yang berbahaya itu jangan sampai ada di list minuman kemasan yang kalian konsumsi. Kemudian yang kedua, penuhi nutrisi. Ya, bukan cuma kalori yang diperhatikan. Ya, kalau memperhatikan kalori itu tidak sepenting itu ya. Yang perlu kita perhatikan utama adalah penuhi nutrisinya, terutama adalah seperti omega 3, antioksidan alami ya, bukan yang sintetis ya, vitamin A, vitamin C yang alami ya, vitamin C dalam bentuk yang kompleks dari makanan-makanan kita alami, vitamin E, selenium ya, itu adalah antioksidan alami dalam tubuh kita. Vitamin D tentu itu juga punya peran banyak sekali untuk ginjal kita. Kemudian vitamin B kompleks, terutama vitamin B6, B9, B12, magnesium, zinc, dan flavonoid. Ini adalah nutrisi-nutrisi vital yang perlu Sobat Sehat perhatikan untuk ginjal. Apakah harus didapatkan dari suplemen, Dok? Tidak harus. Yang penting dapatkan dari makanan utama. Kalau mau dapatkan dari suplemen, make sure bahannya yang alami, bukan yang sintetis. Kemudian apalagi puasa rutin. Ya, orang yang berpuasa ini juga bisa membantu untuk memperbaiki fungsi ginjal, terutama untuk orang-orang yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Tapi ingat ya, saya selalu bilang bahwa puasa itu esensinya bukan hanya ketika tidak makan, tapi apa yang kita makan ketika kita berbuka atau selama jendela makan. Kemudian olahraga yang sesuai kapasitas tentunya ya. Ini juga bisa membantu untuk memperbaiki fungsi ginjal ya. Tanyakan ke dokter yang paham gimana sih olahraga untuk orang-orang yang sudah punya masalah ginjal atau yang ingin menjaga fungsi ginjal. Dan yang terakhir adalah tentu evaluasi dan konsultasi ke dokter. Apapun yang kita lakukan ya, mau minum air yang cukup ya, meskipun cukup ini juga berbeda-beda ya, tiap orang tergantung aktivitasnya. Kemudian juga kita melakukan segala macam upaya yang kita lakukan dengan memenuhi nutrisi, puasa, olahraga, dan lain-lain. Jangan lupa untuk tetap melakukan evaluasi. Ya, yang dievaluasi yang tadi saya sampaikan ya, cek-cek ginjal yang perlu dilakukan, tetap kita evaluasi, jangan terlalu pede dengan apa yang kita lakukan. Konsultasikan ke dokter, jangan cuma dilihat yang bintang-bintang aja, karena yang bintang-bintang belum tentu bermasalah, dan yang tidak bintang-bintang belum tentu tidak bermasalah. Ya, semoga sampai sini Sobat Sehat lebih paham bagaimana cara kita menjaga kesehatan ginjal. Sekalipun dalam arti kita minum minuman kemasan, ya dicek komposisinya, bahan-bahan yang tadi saya share. Dan jangan lupa kita selalu perhatikan kesehatan kita secara keseluruhan. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. See you. Di sini yang pertama paling perlu diperhatikan tentu, ya Sobat Sehat saya kira udah tahu, adalah gula yang berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, bahan minuman yang berbahaya adalah BPA dan mikroplastik. Nanti saya jelaskan ya kenapa ya. Yang ketiga adalah asam fosfat dan fosfor, terutama di seperti minuman soda. Nah, kalau tadi gula berlebihan, ya itu biasanya ada di mana? Minuman-minuman berenergi, ya energy drink. Itu minuman elektrolit. Itu adalah contoh-contoh minuman-minuman yang biasanya punya kandungan gula berlebihan. Teh kemasan, kopi instan yang tadi yang Sobat Sehat lihat di BBC itu ya. Kemudian apalagi yang keempat adalah oksalat. Nah, oksalat ini memang salah satu jenis mineral ya yang bisa menyebabkan mudah terbentuknya batu ginjal ya, termasuk juga tadi asam fosfat dan fosfor. Contoh minuman yang tinggi oksalat apa seperti teh hitam, kopi instan. Kalau dari biji kopi asli yang perlu diperhatikan seperti yang dark roast, kemudian cold brew, kemudian minuman coklat. Kemudian juga bir, ya ini dari kandungan marley-nya, ya maltnya, barley. Dan yang terakhir adalah minuman-minuman yang mengandung bahan aditif sintetis.